Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Yohana. Selamat pagi Kakak Difda. Adik-adik udah pada siap untuk ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak kan? Sudah Kak. Udah siapin apa aja Kak Yohana? Nah, kita siapin Alkitabnya. Alkitab. Kemudian persembahannya, jangan lupa ya adik-adik Jangan lupa, disiapin. adik-adik. Oke, Ya, adik-adik. sebelum kita memulai ibadah pagi ini, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 73 adik-adik. Oh, judulnya apa tuh Kak? Biarlah semua anak. Oke, Kita nyanyi adik-adik bareng-bareng nyanyi ya ya. adik-adik. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tunduk kepalanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Karena pagi hari ini, Karena pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan kami nafas kehidupan, nafas kehidupan dan kesehatan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam namamu, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berterima kasih dan mengucap syukur. kami sudah berterima kasih dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke adik-adik. Dari mana lagi nih Kakak Yohana? Kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 22. 22 itu judulnya adalah Besarlah Kasih Bapakku. Sudah Kakak Difda? Sudah Sudah. adik-adik? Oke, kalau udah kita nyanyi ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya Siapin ya. Alkitabnya, duduk yang rapi, bisa duduk kembali adik-adik. Kita Ya. duduk yang rapi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak di sini bisa menyapa adik-adik kembali di Minggu tanggal 24 Januari 2021. Nah, karena kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita buka Alkitabnya dari Matius pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ke-4. Matius 8 ayat pertama sampai yang ke-4. Jika Alkitabnya sudah terbuka, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita minta tuntunan Roh Kudus satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Juru Selamatku, karena hari ini Tuhan, di minggu pagi ini, kami semua siap sedia untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memimpin kami, telah melindungi kami, telah menyertai kami selalu sampai detik ini. Kami diperbolehkan, kami diizinkan untuk memuji-muji nama-Mu, untuk mengucap syukur, dan sebentar nanti menerima akan makanan rohani kami, yaitu firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna, tapi kami boleh taruh doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jika Alkitabnya sudah terbuka, kita bacanya bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. 1, 2, 3.
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, di minggu hari ini tanggal 24 Januari 2021 kita sudah membaca dari Matius 8 ayat pertama sampai dengan keempat. Di situ kita baca cerita tentang seorang Ya, betul sekali. Ada yang menjawab, seorang yang penderita penyakit kusta. Gak usah bingung adik-adik, kakak ada gambarnya. Ini dia penyakit kusta. Dalam gambar ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang didatangi oleh seseorang penderita penyakit kusta. Wah, mengerikan ya adik-adik. Penyakit kusta ini jika kita lihat dari gambar di sini. Nah, adik-adik, penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular dan berbahaya pada masa itu. Dipandang yang memiliki penyakit kusta sebagai orang yang menjijikan dan yang mengalami kutukan. Sehingga pada masa itu seseorang penderita sakit kusta ini diasingkan, bahkan dijauhkan orang. Kita bisa membayangkan ya adik-adik, bagaimana perasaan seseorang yang memiliki penyakit kusta ini pada masa itu. Pasti seseorang ini sangat tertekan, di mana lingkungan mereka tidak menerima situasi dan kondisi mereka. Penyakit yang sangat berbahaya, dan juga orang-orang yang memandang mereka hina dan menjijikan. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan Yesus ini memandang seorang penyakit kusta ini bukan sama dengan masyarakat pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memandang seseorang ini adalah orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan agar dapat memperoleh kesembuhan. Nah, masuk dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang penderita sakit kusta ini mendatangi Tuhan Yesus yang pada saat itu baru saja turun dari bukit bersama banyak orang. Saat itu, seseorang yang penyakit kusta ini dengan percaya diri, dengan kerendahan hatinya mendatangi Tuhan Yesus dan menanyakan apa? Kita bisa baca di Matius 8 ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, adik-adik, kita bisa lihat bahwa seseorang yang penderita sakit kusta ini memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan yang penuh, memiliki suatu kerendahan hati, ketaatan, ketekunan, serta kepatuhan. Sampai dia menanyakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus agar menyembuhkan seorang penderita sakit kusta ini. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepadanya di ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Apa yang adik-adik lihat dari pembacaan firman hari ini?
Ya adik-adik, kita bisa merasakan bahwa iman yang begitu besar dari seorang penderita sakit kusta ini yang memperoleh kesembuhan daripada kuasa Tuhan Yesus. Si penderita sakit kusta ini sangat mempercayai kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan yang dapat menyembuhkan sakit penyakitnya, sehingga dia boleh tahir, sehingga dia boleh sembuh dari penyakitnya. Tuhan memberikan kesembuhan kepada seorang penyakit kusta ini. Nah adik-adik, apa yang boleh kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Kita boleh lihat dari kepercayaan yang besar, dari kepercayaan yang penuh, dari iman yang sesungguhnya dari seorang penderita sakit kusta ini. Adik-adik, jika kita mempercayai kemahakuasaan Tuhan, maka kita dapat memiliki kepatuhan, ketaatan, ketekunan dalam melakukan suatu perintah. Contoh nyatanya sekarang, situasi dan kondisi kita saat ini. Kita kenapa di rumah aja ya? Kita kenapa nggak bisa bersekolah di sekolah seperti biasanya? Ya, kita tahu kita sedang menghadapi sakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya, yaitu virus corona. Kita tahu virus ini sangat berbahaya jika kita melihat saudara-saudara kita di luar yang sudah mengalaminya. Maka dengan itu, kita harus melakukan peraturan yang sudah diberikan, yaitu apa? Ya, betul sekali. Rajin mencuci tangan, lalu juga menjaga jarak, dan memakai masker. Memakai masker dengan benar. Adik-adik harus melakukan itu, harus mempercayai bahwa kemahakuasaan Tuhan terjadi jika adik-adik patuh, taat, dan tekun dalam melakukan peraturan yang saat ini kita sedang hadapi, yaitu virus corona, agar kita semua terhindar dari serangan virus corona. Ada kebaikan yang bisa kita ambil kalau kita mau melakukan kepatuhan peraturan yang diberikan kepada kita. Nah adik-adik, juga pada saat kita melakukan peraturan perintah itu, kita harus melakukannya dengan sukacita, jangan karena terpaksa atau bahkan kita merasa bosan. Mama selalu mengingatkan kita untuk rajin cuci tangan. Lalu kita, "Mah, tadi kan udah cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan terus-menerus?" Ada hal yang baik yang Mama ingin sampaikan kepada adik-adik agar terhindar dari penyakit atau virus yang mematikan itu, sehingga kita terus-menerus harus menjalankan peraturan yang diberikan. Nah, jika kita sudah mengerti apa yang kita harus lakukan dan memiliki kepercayaan penuh dari kemahakuasaan Tuhan Yesus, kita akan dapatkan hasilnya. Kita akan jauh dari sakit penyakit itu. Juga adik-adik, saat kita memiliki keyakinan kemahakuasaan Tuhan, maka dampak yang kita rasakan itu sangat banyak, sangat besar. Kakak yakini bukan adik-adik langsung dapat saat itu juga, tapi memang memerlukan proses, yaitu waktu Tuhan yang indah, waktu Tuhan yang dimana Tuhan yang memiliki rencana itu, kehendak itu, bukan waktu kita, bukan sebagai waktu manusia. Nah, adik-adik, ada juga contoh lain. Di samping dari itu, kita juga memiliki contoh lain loh adik-adik. Saat adik-adik sakit, saat adik-adik badannya sedang lemah, pasti adik-adik khawatir, takut, cemas akan sakit penyakit yang adik-adik rasakan. Tetapi adik-adik tidak boleh berlarut-larut khawatir. Adik-adik memiliki Tuhan yang begitu besar. Kemahakuasaan yang besar tadi yang kita bisa lihat dari kesembuhan seorang penyakit kusta ini, memiliki keyakinan yang besar terhadap kemahakuasaan Tuhan. Nah, adik-adik harus apa? Jika memiliki kepercayaan itu, adik-adik datang kepada Tuhan melalui apa? Melalui berdoa, meminta kesembuhan dengan kerendahan hati tentunya, datang kepada Tuhan. Adik-adik, jika adik-adik melakukan itu terus-menerus, kita akan menjadi contoh teladan, kita akan dilihat baik dan kita bisa menjadi contoh-contoh baik, anak-anak Tuhan pembawa terang. Sehingga banyak orang
juga melihat contoh baik dari kita dan melakukan di dalam kehidupannya. Kita sudah menjadi berkat loh adik-adik dengan mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Oke, dari firman Tuhan hari ini banyak yang bisa kita pelajari ya. Dari awal, yang paling pertama kita harus memiliki keyakinan penuh terhadap kemahakuasaan Tuhan melalui kepatuhan, ketaatan, dan ketekunan melakukan suatu perintah. Nah, demikian firman Tuhan hari ini, kiranya selalu dapat menjadi terang dan juga jalan yang baik untuk kita lakukan. Sampai jumpa di minggu depan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhannya tadi? Luar biasa ya. Nah, kita mau merespon firman Tuhan dari bernyanyi dari KC 242 yang berjudul Ajaib Benar Anugerah. Nah, kita nyanyinya bait yang pertama dan ketiga adik-adik. Oke. Bukan sudah salah. Yang ini. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Bait 3. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Adik-adik, kita tiba pada doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih setia Tuhan, sehingga sampai pagi ini Tuhan sudah menyertai dan berkati kami. Bahkan kami boleh membaca firman Tuhan yang begitu indah tadi. Kiranya firman itu boleh berguna bagi hidup kami, tapi terlebih juga menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan, pada pagi ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami di mana kami hidup, yaitu Indonesia. Engkau berkati Tuhan akan pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang selalu menuntun mereka untuk berbuat benar di hadapan-Mu. Biarlah apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, Engkau berkati sehingga itu berguna bagi kemakmuran negeri ini, bagi keamanan negeri ini, dan juga bagi kemajuan negeri ini. Engkau berkati kami semua sebagai rakyatnya Tuhan, agar mau patuh, taat, dan setia, dan mau juga berjuang untuk kemajuan negeri ini. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan yang juga sudah sedang mengalami banyak sekali kedukaan Tuhan, di mana ada bencana longsor, bencana banjir, dan juga banyak sekali seperti pesawat yang jatuh dan juga bencana gempa Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan akan keberadaan mereka sebagai korbannya. Engkau mau tolong mereka Tuhan, berikan keluarganya kekuatan untuk menghadapi ini semua. Dan juga bagi yang belum ditemukan jasadnya, Engkau berkati sehingga segera ditemukan dan boleh dikubur selayaknya. Engkau berkati akan para penolong dan juga semua yang bertugas di sana Tuhan, berikan kesehatan buat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan Tuhan menolong mereka semua. Kami serahkan seluruh kedukaan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, juga kami pada pagi ini mau berdoa buat gereja kami, GPIB, terlebih khusus untuk Gereja Harapan Indah. Engkau berkati akan pemimpin kami, Pendeta Risto Tuhan, dalam kehidupannya dan juga dalam pelayanannya. Engkau berikan sehat dan juga sukacita di dalam melayani. Berkati keluarganya Tuhan, agar setiap keluar masuknya Tuhan yang menyertai dan berkati mereka. Berikan kesehatan selalu dan juga kekuatan sehingga mereka dapat melayani kami dengan baik. Kami juga berdoa juga buat Pendeta Vega Tuhan, di dalam kehidupannya hari lepas hari. Engkau berkati dalam pelayanannya. Kiranya Engkau berikan kesehatan selalu
yang terbaik buat Pendeta Vega dan juga seluruh keluarga besarnya Tuhan, agar melalui Pendeta Vega kami dapat merasakan pelayanan yang dalam pelayanan PA dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga buat Pendeta Rosa Tuhan dalam kehidupannya bersama keluarga dan juga pelayanannya. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dan juga roh yang membuat dia makin sukacita dalam melayani Tuhan. Kami serahkan juga akan majelis jemaat dan seluruh jemaat di dalam GPIB Harapan Indah, agar kami semua saling menolong, saling mendoakan dan juga saling memperhatikan Tuhan di dalam masa pandemik ini, sehingga semua kegiatan pelayanan di dalam gereja kami boleh jadi di dalam kehendak-Mu saja. Kami juga bersyukur Tuhan atas adik-adik di sini yang sudah Kau berikan kesehatan Tuhan, yang boleh sama-sama beribadah. Kiranya apa yang sudah mereka dengar tadi dapat mereka ingat selalu dan juga mereka dapat menjadi terang tiap hari Tuhan buat keluarganya. Biarlah adik-adik boleh lebih rajin dalam membaca firman Tuhan dan juga dalam berdoa dan boleh mendoakan orang lain. Biarlah adik-adik dapat lebih rajin di rumah membantu orang tua dan jadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan adik-adik bersama dengan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati juga para pelayan PA dan PT Tuhan dalam kami mengajarkan yang benar kepada adik-adik, sehingga melalui kami adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan dengan lebih baik lagi dan juga selalu saling mendoakan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dan jangan lupa adik-adik, nanti adik-adik minta tolong papa mamanya untuk bawa persembahan adik-adik ke gereja. Oke, kita buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria nomor 38. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 38, Judulnya? Mari bersyukur semua. Ya. Mari bersyukur semua atas kebaikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bait 2 ya adik-adik. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah memberikan persembahan, kakak undang adik-adik untuk berdiri, untuk kita berdoa persembahan. Oke, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga karena kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini dapat berguna untuk pembangunan gereja-gereja-Mu di seluruh bumi, terkhusus pembangunan GPIB Harapan Indah, dan dapat dikelola dengan bijaksana oleh para pengurus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai berkati kami agar tetap selalu dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Oke. Adik-adik, kita sekarang udah di penghujung ibadah. Kita sekarang mau bernyanyi lagi. Adik-adik berdiri ya, tetap berdiri. Masih berdiri. Mm-mm. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 19. Yang judulnya Yang Maha Yang Kasih. Bait satu aja ya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita sudah di penghujung ibadah minggu hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa karena kesempatan yang luar biasa ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, juga sudah boleh menaikkan puji-pujian berupa ungkapan syukur kami, juga melalui persembahan yang kami akan berikan ke dalam gereja. Tuhan, berkatilah semua yang telah kami lakukan Bapa. Biarlah apa yang telah kami lakukan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi suatu hormat bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih telah selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, biarlah doa berkat ini selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Setiap langkah kaki kami, setiap keputusan, aktivitas yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, inilah doa kami. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu selanjutnya. Bye-bye.